Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggia Triandini, NIM 1923402. Di sini saya akan menjelaskan tentang perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan untuk membangun sistem otomasi di perpustakaan. Kemudian dilanjutkan dengan apa saja pertimbangan dalam memilih dan menerapkan sistem otomasi perpustakaan. Baik, langsung saja. Perpustakaan sebagai suatu lembaga informasi dituntut untuk mengikuti perkembangan teknologi informasi agar tidak ditinggalkan oleh pemustaka. Pemanfaatan teknologi informasi di bidang perpustakaan dikenal dengan sistem otomasi perpustakaan. Sistem otomasi perpustakaan merupakan sistem yang memungkinkan terintegrasinya setiap kegiatan di dalam perpustakaan. Dengan terotomasinya perpustakaan akan memberikan kemudahan bagi pengguna atau user, otomasi yang meliputi pustakawan dan pemustaka. Sistem otomasi perpustakaan atau Library Automation System adalah software yang beroperasi berdasarkan pangkalan data untuk mengotomasikan kegiatan perpustakaan. Selanjutnya, menurut Myarso Dwi Aji, otomasi perpustakaan adalah sebuah proses pengolahan perpustakaan dengan menggunakan bantuan teknologi informasi atau IT. Sistem otomasi perpustakaan yang baik adalah yang terintegrasi mulai dari sistem pengadaan bahan pustaka, pengolahan bahan pustaka, sistem pencarian kembali dalam pustaka, sistem sirkulasi, membership, pengaturan denda keterlambatan pengembalian, dan sistem reporting aktivitas perpustakaan dengan berbagai parameter pilihan. Lebih sempurna lagi apabila sistem otomasi perpustakaan dilengkapi dengan barcoding dan mekanisme pengaksesan data berbasis web dan internet. Baik, saya akan menjelaskan tentang perangkat lunak dan perangkat keras yang digunakan dalam membangun otomasi di perpustakaan. Ada dua perangkat yang digunakan dalam proses otomasi perpustakaan, yaitu perangkat keras, yaitu sebuah komputer dan alat bantunya seperti printer, barcode, scanner, kertas, dan sebagainya. Sebuah komputer sudah cukup digunakan dalam memulai proses otomasi untuk perpustakaan besar, maka pasti diperlukan beberapa komputer dan perlengkapannya agar pelayanan kepada pemustaka menjadi lancar. Misalnya, LAN card digunakan untuk mengintegrasikan banyak komputer sehingga semua kegiatan otomasi yang dilakukan bisa terpusat pada pusat data, server. Aplikasi perangkat lunak otomasi biasanya berjenis client server. Sistem security gateway digunakan untuk melakukan sensor terhadap buku yang keluar masuk perpustakaan. Sensor ini akan berbunyi jika buku yang dibawa pengguna tidak melewati proses sirkulasi dengan benar. Kemudian perangkat lunak di dalam otomasi atau software. Perangkat lunak ini mutlak keberadaannya karena digunakan sebagai alat pembantu untuk mengefisienkan dan mengefektifkan proses. Pemilihan software ini bisa dibangun atau dibuat sendiri, menggunakan open source atau software gratis atau membeli secara komersial. Namun, apapun jenis software yang dipilih, hendaknya memperhatikan beberapa hal, diantaranya sebagai berikut, yaitu kegunaan, ekonomis, keandalan, kapasitas, sederhana, dan fleksibel. Kegunaan, fasilitas dalam laporan yang ada sesuai dengan kebutuhan dan menghasilkan informasi tepat pada waktu atau real time dan relevan untuk proses pengambilan keputusan. Ekonomis, biaya yang dikeluarkan sebanding untuk mengaplikasikan software sesuai dengan hasil yang didapatkan. Kendala, yaitu mampu menangani operasi pekerjaan dengan frekuensi besar dan terus-menerus. Kapasitas, mampu menyimpan data dengan jumlah besar dengan kemampuan temu balik yang cepat. Kemudian sederhana, menu-menu yang disediakan tidak ribet dan mudah dijalankan dengan interaktif pengguna. Fleksibel, dapat diaplikasikan di beberapa jenis sistem operasi dan institusi serta maupun
memiliki potensi untuk dikembangkan lebih lanjut. Selanjutnya, di samping itu, berbagai macam keunggulannya, otomasi tentu memiliki kendala-kendala yang dihadapi. Nah, ini yang perlu diperhatikan di poin ketiga tadi, untuk pengembangan otomasi perpustakaan. Otomasi tentu memiliki kendala-kendala yang dihadapi baik dari segi sumber daya manusianya maupun program yang digunakan. Adapun kendala-kendala yang dihadapi secara garis besar adalah sebagai berikut. 1. Kurangnya pengetahuan pustakawan Indonesia akan komputer dan aplikasinya. Banyak kalangan pustakawan yang masih gagap teknologi atau gaptek, khususnya pemahaman tentang otomasi dan teknologi informasi. Yang kedua, kurangnya sistem sumber daya manusia yang menguasai komputer sekaligus menguasai masalah-masalah di perpustakaan. Selanjutnya yang ketiga, belum adanya format baku sehingga masing-masing perpustakaan menggunakan format berlainan. Akibatnya, pertukaran data tidak bisa dilakukan karena format tidak seragam. Indomark telah membahas dari awal tahun 1990-an, namun sampai saat ini belum ada kesepakatan dan titik terang tentang keseragaman sistem yang dipakai. Hal ini mengakibatkan perpustakaan membuat data sesuai dengan keinginan masing-masing. Yang keempat, belum adanya peraturan pengkatalogan yang berstandar nasional yang diterima oleh semua pihak. Yang kelima, keterbatasan dana untuk pengadaan software. Lazimnya, perpustakaan menyediakan dana khusus untuk software. Seperti halnya, dana disediakan untuk perangkat kerasnya seperti membeli komputer, ATK, bahan habis pakai, dan lain-lain sebagainya. Akibatnya, perpustakaan membeli software di pasaran yang belum tentu cocok untuk aplikasi yang dibutuhkan. Dan yang terakhir, yang keenam, kurangnya jaringan dan kerjasama antar perpustakaan. Baik, ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.